Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11, kita akan membaca sekali lagi ayat yang ke-22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Kita membaca bersama-sama. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sekali lagi, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah cahaya ke dalam hati kami melalui firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Berilah pimpinan kepada kami melalui Roh-Mu yang telah menghidupkan kami dan yang memimpin kehidupan kami. Berilah kekuatan dan bijaksana kepada hamba-Mu supaya dia boleh menceritakan, boleh mengutarakan hal-hal yang berasal dari Tuhan sendiri, sehingga menjadi berkat dan pedoman bagi hidup kami masing-masing. Usirlah setan dan segala anasir jahat yang berasal daripada dia keluar dari tempat ini. Dan Engkau sendiri menjamah setiap jiwa, setiap pikiran dan hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan sebagai sesuatu air yang memenuhi cawan, dan sehingga kami boleh mengalir keluar menjadi berkat bagi orang lain. Dengar doa kami Tuhan, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita ingat kembali akan bagaimana Yusuf sebagai orang beriman. Yusuf pada waktu dijual, dia bukan mengomel, dia tidak marah-marah, dia tidak menyedihkan nasib sendiri, tapi dia beriman dan berjuang di dalam kesulitan, di mana lingkungan tidak ada seorang mengerti dia, di mana keluarganya tidak ada seorang kakak yang mencintai dia. Bahkan yang paling mencintai dia, ayahnya tidak mungkin berdoa bagi dia lagi, karena dianggap dia sudah mati, sehingga dia tidak ada di dunia. Maka dia adalah orang tersendiri di dunia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sedikit kesulitan, kita sudah tidak bisa terima, kita marah-marah kepada Tuhan, kita ngomel kepada orang lain, kita bersungut-sungut, dan kita sendiri menjadi begitu putus asa, dan kita menjadi orang yang melampiaskan nafsu atau membiarkan diri hidup di dalam dosa. Yusuf tidak demikian. Yusuf yang kesulitan bagaimanapun, dia ingat akan iman kepercayaan dia, sehingga di tanah Mesir dijual menjadi budak. Dia berjuang, dia bersandar kepada Tuhan, dan dia menyatakan karakter yang betul-betul boleh menjadi saksi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempunyai kelemahan. Kalau kita dihormati, baru kita menghormati diri. Kalau kita tidak hormati orang, kita sembarangan. Saudara-saudara, tidak demikian. Kehormatan terhadap dirimu sendiri mulai daripada dirimu sendiri. Saudara-saudara, jika engkau tidak menghormati dirimu sendiri, jangan mengharapkan orang lain menghormati engkau. Jika engkau mempermainkan hidupmu, jangan kira orang lain tidak akan mempermainkan hidupmu. Tidak peduli apakah reaksi dari orang lain, tidak peduli apakah pengalaman yang begitu buruk yang ditimpakan kepada saya, tidak peduli bagaimana orang menanggapi saya. Itu adalah nilai mereka sendiri. Jikalau mereka tidak menghormati saya karena saya tidak menghormati saya, itu adalah karena saya sendiri menjual kehormatan diri sendiri. Saudara-saudara, Yusuf beriman, dan Yusuf di dalam lingkungan yang paling buruk, dia merubah segala sesuatu. Dengan iman itu, akibatnya dari budak menjadi perdana menteri. Saudara-saudara, perjuangan semacam demikian ini adalah yang dibutuhkan oleh semua hamba Tuhan di GRI dan semua anak-anak Tuhan yang di dalam gerakan ini. Saudara-saudara sekalian, tidak peduli waktu engkau lahir statusmu apa, yang penting waktu engkau mati di dalam iman, statusmu jadi apa. Saudara-saudara, apa gunanya dilahirkan di dalam kerajaan, dilahir di dalam istana, tapi matinya menjadi gelandangan? Apa bedanya? Apa takutnya kalau engkau dilahirkan sebagai orang yang paling sederhana, waktu mati engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Inilah satu contoh iman yang hidup,
contoh iman yang begitu bercerah di dalam hati kita masing-masing. Yusuf pada waktu dia meninggal dunia, dia mempunyai kedudukan yang termulia, dan dia boleh mengatakan seumur hidup ini saya sudah berjuang sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertuhan. Apa bedanya engkau yang mengaku diri orang Kristen yang beriman kepada Tuhan dengan mereka yang tidak mengaku diri Kristen atau mereka yang beragama yang lain? Jika imanmu iman yang hidup, biar itu menjadi bibit benih yang boleh berakar ke dalam dan boleh bertunas dan berbuah ke atas. Jangan nangis karena orang tuamu miskin. Jangan nangis karena parasmu tidak elok. Jangan nangis karena kantongmu kempes. Jangan nangis karena orang lain tidak baik kepada engkau. Orang lain tidak baik kepada engkau, itu urusan mereka, karena mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan bagaimana mereka menghadapi sesama manusia. Saudara-saudara, dan engkau jangan membalas, jangan memakai cara yang sama bagaimana diperlakukan oleh orang lain untuk memperlakukan mereka, karena itu adalah menurunkan derajatmu sebagai orang berkarakter dan beriman dan rohani. Jika orang maki caci engkau maki caci kembali, itu hanya membuktikan rohanimu derajatnya serendah mereka. Saudara-saudara, kalau mereka menipu engkau jangan tipu kembali. Kalau engkau tipu kembali, engkau terpancing oleh iblis untuk menurunkan martabatmu sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, Yusuf seorang yang dilahirkan di zaman belum ada kitab suci, tapi Yusuf telah mempunyai karakter-karakter yang begitu indah sehingga kita melihat di dalam kitab suci selain Yusuf dan Daniel, dua orang pemuda yang menjadi contoh teladan bagi segala zaman. Kita melihat kedua-duanya belum pernah dicatat cacat mereka atau dosa mereka yang diperbuat di dalam kitab suci. Tuhan begitu mengasihi dan begitu mengindahkan pemuda-pemudi seperti ini. Dan Yusuf adalah seseorang yang tidak bisa digoda oleh wanita. Dia tidak mau takluk kepada seks yang tidak beres. Dia adalah orang yang mempunyai satu perasaan harus menghargai kesucian dan karakter yang ada diberikan oleh Tuhan di dalam diri dia sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia begitu rela mengkorbankan diri, begitu rela menderita demi mempertahankan kesetiaannya kepada kebenaran dan kepada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak rela melihat kemuliaan Tuhan hilang daripada dia. Dia tidak rela melihat kesucian hidupnya dinodai oleh kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh. Dia tidak rela melihat seorang yang mempunyai Tuhan boleh dipermainkan, boleh diajak, boleh diundang oleh orang duniawi, akibatnya menjual diri. Saudara-saudara, Yusuf telah menjadi contoh yang indah bagi setiap zaman, bagi setiap pemuda-pemudi khususnya. Bukan sedemikian kita melihat pada waktu Yusuf sudah menjadi dewasa, dia tetap mempunyai iman kepercayaan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya memakai satu kalimat dari Johannes Calvin yang mengatakan, a saint is not a person without committing sin. A saint is a person with a great sensitivity toward the small sins. Kepada dosa kecil memberi kepekaan yang besar, itu mengakibatkan engkau menjadi orang yang suci. Orang kudus bukan orang tidak pernah berdosa. Orang kudus pun adalah orang berdosa, tetapi dia mempunyai kepekaan besar terhadap dosa-dosa yang kecil. Kepekaan yang besar itu menghindarkan dia daripada beraninya sembarang mendekati akan pencobaan-pencobaan. Dia akan menahan diri, dia akan menahan nafsu, dan dia mengontrol diri. Orang yang bisa mengontrol diri itu berhak mengontrol seluruh dunia. Orang yang tidak bisa mengontrol diri, dia tidak berkuasa untuk mengontrol orang lain. Saudara-saudara, itu sebab kita di dalam sejarah zaman seperti ini, kita melihat salah satu hal yang hilang di dalam seluruh masyarakat dan kebudayaan manusia adalah contoh teladan yang baik di tengah-tengah pemimpin. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin gerejawi, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin di bidang pendidikan sudah kehilangan teladan yang memberi mereka kuat dan mereka mempunyai kuasa untuk menegur, memimpin,
mempengaruhi dan membawa yang dipimpin menuju kepada tingkat yang lebih tinggi sebagai orang yang menjadi peta dan teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting sekali. Yusuf telah mencapai hal-hal semacam demikian di dalam perjuangan, di dalam penolakan dosa. Kita melihat dia menjadi contoh kita. Saudara-saudara, iman daripada Yusuf yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Jadi pada waktu dia mati, bagaimana dia mengatur. Saudara-saudara, banyak orang hidup baik-baik, sebelum mati kacau balau, sebelum mati pikun, lalu seluruhnya dibalik. Waktu tua berubah sekali. Saudara-saudara, berapa banyak pemimpin-pemimpin kalau mati 10 tahun lebih pagi mungkin akan dianggap sebagai pahlawan yang besar, contoh zaman selama-lamanya. Tapi karena terakhirnya mempunyai ekor yang buruk, akhirnya mereka dimaki caci segala zaman. Saudara-saudara, jika Markus mati 10 tahun sebelum dia turun, itu akan menjadi contoh yang terbaik di dalam dunia. Tetapi saudara-saudara, justru Tuhan yang mengetahui bibit jelek dari permulaan itu belum pernah dikoreksi dengan betul-betul. Maka Tuhan mengizinkan mereka mati pelan-pelan supaya menyatakan ekornya tidak beres. Saudara-saudara, kalau ekornya tidak beres dinyatakan oleh Tuhan, tidak ada orang bisa menolong lagi. Semua kesuksesanmu, semua keunggulanmu, semua keterlibatan engkau di dalam hal-hal yang baik akan dilupakan. Dan pada waktu itu engkau akan mati dengan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Saudara-saudara, bagaimanakah akhirnya? Itu sebab Paulus mengatakan, hati-hati melihat akhirnya seseorang. Saudara-saudara, hati-hati melihat akhirnya seseorang. Ini berarti bahwa di dalam saat-saat yang terakhir, di situ ada kesaksian waktu yang tidak bisa ditawarkan. Saudara-saudara, what is time? Time is money. Itu pikiran orang bodoh. Di dalam khotbah permulaan dari GRI tahun 89, saya sudah mengatakan hanya orang yang kurang pintar baru mengaku time is money. Ini tingkatan terlalu rendah. Lalu saya memberikan 3 definisi mengenai waktu kepada gereja ini pada tahun 89. Time is life, time is opportunity, and time is a record. Hari ini saya tambah lagi 1. Time is the most faithful testimony of your life and your work. Waktu adalah kesaksian yang paling setia untuk membuktikan siapa engkau dan apa pekerjaanmu. Saudara-saudara, waktu tidak bisa ditawarkan. Waktu tidak berbunyi. Waktu tidak berbentuk. Waktu tidak berwarna. Waktu tidak bisa kelihatan. Waktu adalah unsur kedua di dalam pembentukan alam semesta. Di mana unsur pertama itu adalah wadah atau space. Unsur kedua adalah time atau waktu. Saudara-saudara, waktu dan ruang, space and time compose this physical universe. Di dalam alam semesta fisika yang kita lihat terbentuk dari berunsur kelihatan dan unsur tidak kelihatan. Dan unsur yang tidak kelihatan ini mengandung dinamika proses, mengandung sesuatu proses dinamika yang kita hanya bisa sadar kalau kita berada di dalamnya. Dan ini merupakan sesuatu yang dikaitkan untuk melepaskan kita dari keterikatan, keterbatasan daripada benda-benda yang berbentuk, berwarna dan kelihatan. Karena waktu itu adalah unsur tidak kelihatan. Dan waktu itu diam-diam membiarkan engkau melewati prosesnya. Lalu pada akhirnya dia menjadi saksi untuk membuktikan kau benar atau tidak. Saudara-saudara, kita boleh menutup-tutupi segala sesuatu, kejelekan, kerusakan, kegagalan kita. Tapi Yesus Kristus berkata, yang tersembunyi akan dibicarakan secara terbuka. Yang ditutup-tutupi akan terbongkar di atas atap. Berarti di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa menutup. Time is the most faithful and consistent testifier. Saudara-saudara, the consistent testimony, witness of your life and your work. Sehingga pada saat-saat terakhir, bagaimana orang Tionghoa mempunyai suatu peribahasa yang kalimatnya boleh diganti-ganti. Kalimat itu terdiri dari 4 huruf. Kai Kuan Lun Ting atau Kai Kuan Ting Lun. Ini boleh diputar. Maksudnya apa? Kai Kuan tutup peti, Lun Ting teorinya baru pasti, baru final. Atau Kai
cai kuan tinglun tutup peti, baru boleh memfinalkan teori tentang orang itu. Maksudnya apa? Kalau belum tutup peti, jangan puji-puji, jangan terlalu cepat maki-maki, karena belum tutup peti kok. Kalau belum tutup peti berarti belum selesai hidupnya. Kalau belum selesai hidupnya, mungkin beberapa hari terakhir bisa menemukan hal yang kau belum pernah menemukan. Nah saudara-saudara, seorang pendeta di Jakarta 20 tahun yang lalu dianggap baik-baik sama istrinya. Waktu sudah tutup peti, lalu dikuburkan, di tengah-tengah kuburan terjadi sesuatu. Waktu istrinya ambil foto, dia nangis-nangis di situ, datang seorang wanita, cabut foto dari tangan dia. Itu suamiku, bukan suamimu. Baru ketahuan sebelum dia mati bertahun-tahun, dia gelap-gelap bersetubuh dengan wanita yang lain. Wanita yang kedua itu di dalam kuburan baru datang dengan teriak, ini suamiku, saya tidak tahu itu suamimu. Lalu dia ambil itu foto dan dia teriak-teriak di kuburan. Saudara-saudara, bagaimanakah dia bisa bangun lagi? Enggak loh, jangan begitu loh, bikin malu gua. Dia sudah mati kan. Dari tutup peti baru ada teori yang terakhir. Tutup peti baru ada puji-pujian atau penghakiman yang terakhir. Dan masih ada yang terakhir punya terakhir. Waktu di hadapan Tuhan baru semua menjadi jelas. Saudara-saudara, itu berarti sampai akhir bagaimana? Paulus berkata, lihatlah orang-orang sampai detik terakhir, sampai langkah terakhir. Nah, pada waktu langkah terakhir mereka menyatakan ketekunan, kesetiaan. Di situ engkau belajar bagaimana mengikuti teladan dia. Saudara-saudara, banyak hal yang tidak terbongkar adalah karena belum terakhir dan kita tidak tahu dengan tuntas dan jelas. Saudara-saudara, tetapi Yusuf bukan demikian. Yusuf sampai detik terakhir dia mempunyai iman yang penuh, iman yang sungguh-sungguh. Di sini katakan menjelang kematiannya, pada waktu Yusuf menjelang matinya, dia memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang belulangnya. Saudara-saudara, pada waktu Yakub meninggal dunia, waktu itu tidak lama kemudian Yusuf meninggal dunia. Sehingga memang Yakub punya umur ya jauh lebih panjang daripada Yusuf. Itulah sebabnya maka mungkin hanya beberapa puluh tahun dia sudah meninggal dunia. Waktu itu orang semua umurnya lebih daripada 100 lebih. Ya, Abraham 175 dan Ishak 180 dan Yakub 137. Saudara, Yusuf 117. Berarti menurut ukuran waktu itu Yusuf tidak terlalu panjang umurnya. Kalau Abraham 175, Ishak 180 dan Yusuf hanya 110 saja. Berarti dia hanya mempunyai umur yang paling pendek di antara 4 generasi turun sampai pada dia. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya pada waktu Yakub meninggal dunia, 10 saudara yang pernah menipu dan menjual dia menjadi ketakutan. Saudara-saudara, orang kalau tidak mau hidup penuh dengan ketakutan, berlapang dada, berbuat segala sesuatu di dalam kejujuran. Saudara-saudara, jika engkau jujur, engkau adil, engkau betul-betul melakukan segala hal sesuai prinsip Alkitab, engkau waktu tua tidak usah takut. Tidak usah takut dibongkar, tidak takut dimarahin, tidak takut didendam, tidak. Tapi kalau engkau berbuat hal yang penipuan, ketidakjujuran, itu semua melempar batu di depan dirimu sendiri. Waktu engkau jalan terus ke depan, engkau akan kesandung sendiri. Saudara-saudara, orang tua mama saya pernah mengatakan, kalau lempar batu ke pinggir atau ke belakang, jangan ke depan, nanti kena lagi. Ada kesulitan, lempar ke depan, kesandung lagi, lempar ke depan, nah habis-habis. Kalau ada kewajiban dikerjakan, ada kesulitan disingkirkan, diserahkan kepada Tuhan. Lempar ke belakang berarti never again, never again repeat the same fault. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah ini adalah kesuksesan pengajaran. Orang-orang kalau pinjam uang tidak bisa bayar, pinjam lagi tutup lubang. Lalu pinjam itu tidak bisa, pinjam lagi tutup lubang. Itu namanya menggali lubang, menutup lubang. Itu namanya melemparkan batu di langkah depan.
Saudara-saudara, kalau melempar batu di langkah depan, engkau bagaimana bisa menjamin umurmu tidak sampai kepada langkah itu untuk mengulangi lagi? Dengan demikian engkau terus akan dihantui oleh kesalahanmu sepanjang hidup. Engkau akan terus menerus mengulangi kesulitan-kesulitan akibat keteledoran dan kesalahanmu sendiri. Itu bukan orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mengetahui hari depan itu dia akan diberikan berkat oleh Tuhan. Hari yang lampau itu sudah dicengkeram oleh setan. Hari sekarang ini kesempatan saya. Saya ulangi sekali lagi dah. The past have been grasped and always being caught by Satan to condemn me, and the future is depend on God, and now is my opportunity given to me. Saudara-saudara, inilah cara pengertian kepada dulu-dulu engkau tidak bisa apa. Yang sudah perbuat sudah menjadi bahan iblis untuk menuduh, untuk menjatuhkan engkau. Karena engkau sudah berbuat, itu lewat. No one can reverse the time in history. Tak ada satu orang bisa merubah, bisa memutar kembali untuk arah dari bersejarah. Yang lewat sudah lewat, yang salah sudah salah, yang segala macam kejahatan lakukan sudah lakukan. Berarti engkau tidak bisa apa-apa. Koreksi tidak bisa, menyesal tidak berguna, dan itu semua di tangan setan untuk menuduh engkau. Hari depan tergantung Tuhan berikan kepada saya atau tidak, dan anugerah Tuhan yang saya perlukan, firman Tuhan menjadi petunjuk yang saya butuhkan sehingga saya menuju hari depan dan bersandar kepada Tuhan. Tapi sekarang, time in presence, this is the only opportunity God given to you. Saudara tidak bisa merubah belakangmu, engkau tidak bisa menebak akan depanmu, tapi engkau bisa mengambilkan bijaksana surgawi dan kekuatan anugerah dan kebebasan yang diberikan sementara ini untuk bagaimana pilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap saat, setiap sekarang adalah setiap langkah yang kita harus hati-hati. Dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa Yusuf itu dia sekarang melihat ke depan. Dan waktu dia lihat ke depan, dia bukan seperti saudara-saudaranya. Saudara-saudara akan menemukan batu-batu yang dulu lempar ke depan. Waktu kesulitan mereka lempar batu bukan ke pinggir, bukan ke belakang, ke depan. Waktu melempar batu ke depan, engkau tidak bisa jamin engkau tidak hidup sampai langkah itu. Karena semua yang kau lempar berapa jauh, mungkin Tuhan menginginkan engkau menjelajah menuju ke arah step itu, engkau kena batu lagi. Mereka dulu menjual Yusuf, mereka dulu dikasihani oleh Yusuf, tetapi karena Papa Yusuf Yakub masih ada, sehingga Yusuf baik-baik sama dia. Sekarang papanya sudah meninggal, mungkin tidak Yusuf balas dendam, mungkin tidak Yusuf akan membunuh kita semua. Papa sudah meninggal, dia tidak lagi berhutang kepada papa, dia tidak perlu lagi mengingat kita karena dia takut kepada papa, sehingga kita masih diperlakukan dengan baik. Tapi ayah sudah meninggal bagaimana? Maka mereka semua runding, mereka takut. Dan sudah mereka runding, mereka takut, mereka kirim orang datang kepada Yusuf, berlutut di hadapan dia, nangis-nangis, bagaimanakah kami? Janganlah engkau balas dendam kepada kami. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan orang waktu berdosa, berani berdosa, tidak bisa menanggung akibat dosa. Seorang pendeta yang berzina akhirnya harus ke luar negeri karena tidak bisa lagi berkhotbah dan melayani di Indonesia. Lalu dia mengatakan kepada saya dua kalimat. Satu kalimat, saya sekarang sadar berapa beratnya akibat dosa. Kedua, dia berkata kepada saya, manusia ternyata begitu sempit, tidak suka mengampuni orang lain. Saudara-saudara, kalimat pertama sampai kalimat kedua bagaimana? Kalimat pertama, sekarang saya sadar berapa berat akibat dosa. Kedua, ternyata manusia terlalu sempit, tidak gampang mengampuni dosa orang lain. Bagus mana dua kalimat ini? Bagus yang pertama ya. Waktu dengar kalimat pertama, saya rasa ada pengharapan ini. Dengar kalimat kedua, saya bilang wah cilaka. Dia tetap mencela orang lain. Nah, kalimat pertama menyadari diri, salah di mana? Kalimat kedua mencela orang lain. Saya bilang sama dia, menjawab dua kalimat. Saya bilang alangkah baiknya jikalau engkau sadar kalimat ini sebelum berdosa.
Saya sadar akibat dosa itu berat. Sebelum berdosa engkau sadar, sehingga engkau tidak berdosa. Jauh lebih baik dari sudah dosa baru engkau sadar. Kedua, manusia memang sempit, termasuk kamu dan saya. Puji Tuhan, masih ada Tuhan yang hatinya lebar, memakai engkau dan saya. Saudara-saudara, bagi mereka yang belum jatuh di dalam dosa, saya demi nama Yesus Kristus harap engkau betul-betul menyadari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Betul-betul mengasihi, menghargai kedudukan seorang Kristen diberikan oleh Tuhan, dan betul-betul mengetahui dosa tidak boleh dipermainkan. Saudara-saudara, paku bisa dicabut, lubangnya masih ada. Semua 1, 2, 3. Paku bisa dicabut, lubangnya masih ada. Tuhan bisa mengampuni dosamu, tetapi harus engkau tetap menanggung akibat dosa. Tuhan sudah mengampuni saya, nah bebas, memang bebas, tetapi tidak ada bebas bagi penanggungan hukuman dosa. Saudara-saudara, kau sudah berbuat dosa. Nathan berkata kepada Daud, engkau akan diampuni oleh Tuhan, tetapi pedang tidak akan meninggalkan keluargamu. Mulai hari ini anak keturunanmu akan dihantui oleh pedang-pedang. Saudara-saudara, Daud berdosa, berzina dengan Batseba, dan sesudah itu pedang tidak meninggalkan keluarganya. Kita lihat kitab suci, 4 anak dia yang mati secara tidak wajar, yang mati sebagai hukuman daripada Tuhan. Jangan main-main. Sadar sebelum, lebih baik daripada menyembuhkan sesudah. Karena sebelum itu yang akan lewat, itu akan ditangkap oleh setan menjadi tuduhan kepada kamu. Yang belum datang, itu diam tangan Tuhan Allah. Setiap saat sekarang yang akan menjadi kemarin harus diperhatikan dengan sesuatu pengertian, kesadaran, dan keketatan takut kepada Tuhan, dan hidup dalam kesucian. Saudara-saudara, saudara-saudara Yusuf yang dulu menjual dia, sekarang baru sadar lambat, minta ampun, minta kasihan. Saudara-saudara, dan Yusuf menjawab apa? Bolehkah saya mengganti Tuhan Allah? No, I'm not going to replace God. It is impossible. Saya tidak mungkin mengganti Allah. Berarti apa? Saya tidak boleh berperan Allah. Saya tidak boleh main hakim sendiri. Saya tidak boleh sembarang menghukumi manusia. Engkau tidak baik kepada saya, itu urusanmu. Engkau dulu benci saya, jual saya, menghina saya, iri hati saya, itu dosa yang engkau akui di hadapan Tuhan. Bukan saya yang berperan untuk membalas, untuk membunuh kamu. Nah, ini sikap yang luar biasa, kudus, anggun. Saudara-saudara, Yusuf adalah seorang pemimpin yang luar biasa agungnya. Dia adalah contoh yang luar biasa agungnya. Dia adalah orang berkarakter yang luar biasa tingginya. Can I replace God? No. Kalimat mengenai penghakiman yang paling agung pada zaman itu keluar dari mulut Abraham, yang mengatakan, Allah yang menghakimi seluruh dunia, mungkinkah tidak melakukan keadilan? Waduh, saya kagum. Saya harap semua jaksa, semua hakim di Indonesia membaca ayat itu dan jadikan pedoman hidup mereka. Dan kalimat yang di dalam dirinya Yusuf sendiri yang seagung seperti kalimat itu, yaitu kalimat ini, bolehkah aku mengganti Tuhan Allah? Bolehkah aku mengambil alih hak daripada Allah untuk memperlakukan kejahatan kepada mereka yang dulu pernah memperlakukan kejahatan kepada saya? Tidak bisa. I'm not God. Engkau tidak baik kepada saya, itu adalah urusanmu. Tapi saya tahu Tuhan Allah justru memakai engkau yang menjual aku, mempersiapkan aku untuk menolong seluruh keluarga pada waktu engkau mengalami kelaparan. Oh, puji Tuhan. Kalimat-kalimat itu berarti dia mempunyai doktrin Allah yang benar. Saudara-saudara, banyak orang yang berani mengajar doktrin Allah, atau mahasiswa yang belajar doktrin Allah tidak takut kepada Allah, itu bukan mengerti doktrin Allah. Doktrin Allah yang dimengerti mengakibatkan engkau di mana-mana saja tidak berani berdosa, karena di sini ada Allah. Kalau engkau percaya Allah itu omnipresence,
Engkau percaya Allah itu ada di mana-mana. Ada tempatkah di dunia? Di sana engkau boleh berbuat dosa dan Allah tidak kelihatan? Tidak ada. Maka mengerti doktrin Allah, mengerti sampai seluruh hidupnya berada di bawah penguasaan Allah, itu namanya pengertian doktrin Allah. Apa gunanya SKS-mu atau kreditmu dapat A, straight A plus, tapi engkau mengenal Allah itu maha ada. Di tempat-tempat engkau masih berbuat dosa karena kelihatannya seperti di situ tidak ada Allah. Jadi pengertian tentang Allah lain dengan belajar ilmu di dalam buku. Mempelajari segala buku pengetahuan masuk di sini, itu fragmental. Tetapi pada waktu engkau mengenal Allah, mengenal firman, di sini menjadi sesuatu yang mencakup segala aspek hidupmu, sehingga seluruh hidupmu tidak ada satu aspek di mana Allah tidak menjadi raja untuk memimpin engkau. Saudara-saudara sekalian, Yusuf jelas, Yusuf mempunyai iman yang betul tuntas. Yusuf boleh menjadi dosen teologi di seluruh dunia, seminar yang tertinggi. Saudara-saudara, Yusuf mengenal Allah sampai di dalam tahap seperti ini. Bolehkah saya mengganti Allah? Kalimat ini berarti God is God, man is man. Let God be God, let man be man. Let him be him, let myself be myself. I have only a small, tiny, limited, created, polluted person. Saya hanya orang yang kecil, yang dicipta, yang terbatas, yang sangat hina saja. Bolehkah saya mengganti Allah? Ini pada waktu dia tua dia mengatakan kalimat itu. Waktu dia muda dia mengatakan, bolehkah saya berdosa, bersalah kepada Allah dengan dosa yang besar ini. Waktu dia tua dia mengatakan, bolehkah saya mengganti Tuhan Allah menjalankan penghakiman? No, absolutely no. Itu urusan Tuhan. Saya kalau diperlakukan tidak baik, saya tetap akan baik kepadamu. Karena itu urusan penghakiman bukan saya tapi Tuhan. Hati-hatilah pada waktu engkau maki caci orang, keluar dari mulutmu kalimat yang rendah-rendah. Pada waktu itu engkau seolah-olah berhak menghakimi orang lain untuk mewakili Tuhan. Nah boleh, saudara-saudara. Belajar. Diam keadaan bagaimanapun, we are man. Man is man. Let God be God, let man be man. Lalu dia mengatakan apa? Justru maksudmu tidak baik menjual aku. Tetapi Allah lain. Allah mempunyai maksud yang lain. Mempersiapkan aku di Mesir, sehingga pada tanah Kanaan datanglah kelaparan, semua mati. Engkau masih bisa datang ke sini. Saya sediakan makanan bagimu. Itu bukan karena saya pintar, karena Allah mengatur sehingga engkau menjual aku, itu dosa. Pengaturan Allah aku dijual, itu baik. Nah, saudara-saudara, di sini pengertian segala, all things work together for those who love God. Ini begitu mengerti di dalam konsep pada Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf mempunyai pengertian kedaulatan Allah yang melampaui semua kebebasan manusia. Dunia ini bukan diatur oleh manusia sewenang-wenang. Dunia ini bukan nasibnya berada di tangan orang-orang yang mempunyai kuasa politik setinggi-tingginya sewenang-wenang. Di atas itu masih ada cara Tuhan bekerja yang engkau tidak tahu. Saudara-saudara, dan Tuhan tidak perlu memakai kejahatan untuk mendatangkan kebajikan. Tuhan tidak perlu memakai 10 saudara menjual Yusuf untuk mendatangkan dia bisa menyelamatkan keluarganya. Asal Tuhan bunuh habis semua Hamas, semua sudah tidak usah perlu kelaparan, sudah selesaikan. Tapi di hal ini ada pelajaran-pelajaran yang lain. Nah ini semua yang akhirnya dikupas oleh Calvin menjadi the sovereignty of God. Kedaulatan Allah di atas segala sesuatu, sehingga penyakit tiba, kesulitan tiba, kesengsaraan tiba, penderitaan tiba. Di atas itu masih ada kedaulatan Allah dan maksud yang tertentu yang kita tidak lihat. Saudara-saudara, kita selalu tertipu oleh gejala-gejala. Selalu kita dibutakan oleh fenomena-fenomena. Selalu kita melihat segala sesuatu yang kelihatan indah. Seorang pemuda mulai cari uang dan dapat uang cukup banyak di Malaysia berkata kepada saya, setelah kelihatan uang mataku terbuka. Saya menjawab, justru karena engkau sekarang mulai lihat uang, matamu terbuta. Engkau sekarang tertutup. Engkau lihat cuma uang dan tidak melihat yang lain. Matamu tertutup. Dia kaget. Tidak, saya dulu terlalu miskin. Sekarang saya baru tahu ada kemungkinan saya dapat uang. Dan sini semua kemungkinan hidupku masa depan banyak kemungkinan terjadi. Saya bilang tidak, karena engkau masih muda, engkau lihat uang paling penting. Matamu tertutup untuk banyak hal yang lebih penting daripada kau.
Di dunia ini banyak orang kaya, selain kaya tidak tahu apa-apa. Lalu mempunyai kekayaan menghina orang yang kurang uang daripada mereka. Cilakalah kamu. Saya melihat banyak orang kaya, kasihan sekali. Selain uang banyak, apapun tidak mengerti. Mengerti dan mengerti dasar bagaimana menghormati sesama manusia. Jangan sombong. Orang yang paling kaya di dalam satu hari bisa bangkrut. Bank di Inggris yang sudah 180 tahun bisa hancur di dalam satu manajer yang salah tindak. Saudara-saudara, jangan sombong. Uang tidak membuka matamu, uang membutakan matamu. Uang tidak menjadikan engkau lebih tinggi martabat, uang menjadikan engkau menjadi binatang yang lebih merosot moral. Jikalau engkau menyembah uang mengganti Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf tidak demikian. Yusuf mengatakan saya kaya, saya perdana menteri, saya mempunyai kuasa yang besar. Tidak, di atas ada satu yang membiarkan saya dijual, membiarkan saya menderita. Kejahatanmu memang motivasi daripada dirimu sendiri, tapi ada motivasi Tuhan yang melebihi itu. Itu yang dilihat. Saudara-saudara, jikalau kita senantiasa dan selalu terbiasa melihat akan kehendak Allah, rencana Allah, kedaulatan Allah, kuasa Allah, maka kita tidak terlalu gampang dihiraukan oleh lingkungan yang jahat, oleh motivasi mereka yang jelek, oleh mereka yang berjiwa untuk merusak, memperlakukan kita secara tidak adil. Never mind, never mind. And up to him. Terakhir di situ, Tuhan, di tempat tatamu ada keadilan, di rencanamu ada kebajikan. Segala sesuatu yang kau kerjakan tidak pernah bermotivasi jelek untuk saya, anak yang kau pilih, yang kau selamatkan. Karena engkau begitu rela mengorbankan anakmu yang tunggal, Kristus, mati, menyerahkan diri, mengalirkan darah, dan memberikan nyawa bagiku. Masakan engkau memperlakukan aku secara tidak adil? No, manusia tidak baik kepada saya, tidak apa. Tapi saya harus tahu ada kedaulatan yang tertinggi di atas. Ada harinya Tuhan akan menyatakan keadilan. Ada caranya Tuhan menjelaskan semua ini, membereskan semua yang tidak beres ini. Keep silent, keep calm, keep peace in your heart. Saudara, tenanglah, sejahteralah. Allah bila sentosa di dalam hatimu. Jangan gelisah karena segala sesuatu yang mereka lakukan dengan manusia. Siapa kasih mereka? Alkitab mengatakan raja pun hanya mempunyai sehembus napas di dalam hidungnya saja. Seorang chiropraktik yang menolong saya di Taiwan pada waktu saya sakit, dia mengatakan chiropraktik is not yet considered as the academical study of medicine and medical. Chiropraktik belum diterima sebagai sesuatu cara pengobatan yang sah di barat waktu itu. Seperti akupunktur belum pernah diakui oleh barat itu cara pengobatan yang betul. Sampai Nixon tahun 72 di Shanghai melihat orang dioperasi tidak memakai kloroform, tetapi kesakitan tidak dirasakan, operasi yang susah. Dia kaget luar biasa. Di Amerika dia baru terbuka. Di Tiongkok ada akupunktur, dan itu saya lihat sendiri yang baik. Lalu sekarang orang-orang Amerika mulai belajar akupunktur yang sudah bersejarah 4.000 tahun di Tiongkok. Saudara-saudara, sekarang banyak dokter Amerika sudah spesialis ini dan sekaligus akupunktur. Lalu pakai orang Tionghoa cari duit, orang Tionghoa dikasih gaji, duit banyak masuk orang Amerika. Banyak ketidakadilan dunia, saya tidak bicara terlalu banyak, kita teruskan. Nah, saudara-saudara, nah di sini kita melihat bahwa Nixon baru sadar itu sesuatu hal. Demikian chiropraktik di barat pun belum diterima sebagai sesuatu academic study daripada medicine. Dan orang ahli daripada chiropraktik itu mengatakan kepada saya menginjili dia. Sebenarnya engkau mesti jadi Kristen, tubuh itu makin engkau selidiki makin ajaib. Mesin yang paling rumit dan paling ajaib, paling berfungsi, paling hebat di seluruh dunia adalah tubuh manusia. Dia mengatakan kalimat ini benar. Dan sebenarnya meskipun saya belum Kristen, ada satu ayat di Alkitab itu bikin saya sangat kagum. Saya langsung tanya, ayat apa? Kalimat apa yang mengagumi engkau? Dia mengatakan raja pun hanya memiliki sehembus napas di hidungnya itu saja. Pak Stephen Tong itu tahu tidak? Yang disebut chiropraktik itu mengobati melalui spinal cord. Spinal cord yaitu yang
hubungkan daripada otak ini sampai syarafnya ke seluruh badan. Itu ada satu pusat spinal cord, dan di situ oksigen kalau masuk lalu berada mengedarkan di seluruh tubuh. Engkau lincah. Kalau tidak, satu sini, satu sana, engkau lumpuh ini, lumpuh itu. Jadi itu kalau beres, lurus, napasnya baik, dan itu mengakibat oksigen itu diedarkan seluruh dari otak sampai kaki, engkau tubuhnya sehat. Saudara-saudara, itulah kalimat Alkitab. Raja pun hanya tergantung hembusan napas di dalam hidungnya. Karena hidup tergantung kepada napas. Hidup mengedarkan darah ke seluruh tubuh, dan darah itu memuat oksigen untuk dibawa kemana-mana. Itu yang menjadi rahasia hidup seseorang. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu dia mengatakan kalimat ini, saya mempunyai perasaan mungkin banyak orang di luar Kristen membaca kitab suci mendapatkan kesadaran lebih daripada pendeta-pendeta yang tidak mengerti Alkitab mau ngomong apa. Nah, saudara-saudara, itu sebab jangan takut. Manusia yang paling melawan kita atau paling menjadi musuh kita itu hanya hembus napas yang di hidungnya saja. Yuk, tidak baik kepada saya, tidak apa-apa. Itu ada maksud Tuhan untuk bikin saya jangan sombong. Itu tidak baik kepada saya, tidak apa-apa. Karena Tuhan mempersiapkan saya untuk menolong kamu. Itu tidak baik kepada saya, tidak apa-apa. Ini memberikan saya pelajaran bagaimana harus hati-hati dengan orang yang paling dekat di dalam rumah sendiri. Kakak akhirnya menjual saya tanpa belas kasihan. Saya lebih mengerti sifat dosa itu bagaimana. Yusuf mempunyai pengertian semacam demikian. Apakah sebabnya? Karena dia mengetahui terakhir tertinggi Tuhan yang mengatur, kedaulatan Tuhan, makna Tuhan, rencana Allah yang kekal jauh lebih daripada semua sewenang-wenangnya manusia yang memakai kebebasan. Apa sih kebebasanmu? Engkau menjual aku, engkau mendapat uang, engkau menipu ayah, itu semua sewenang-wenangmu. Kira engkau sukses di kebebasanmu? Kiranya engkau sudah unggul dengan apa yang kau berbuat? Tidak. Di belakang itu masih ada kuasa Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada rencana Tuhan yang kekal. Kalau lihat kekekalan dibandingkan yang ini apa sih? Ini sementara, ini begitu kecil, tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara, lalu dia berjanji, beritahu kepada semua keluarga, semua kakak adik yang ada di sini, semua saya akan pelihara sampai engkau mati. Engkau semua akan ditunjang, jangan takut. Dari pelajaran ini saya mendapatkan sesuatu kesan, yaitu orang yang berbuat jahat sebenarnya dihantui oleh kejahatan seumur hidup. Apa sih untungnya memperlakukan adik dengan menjual atau tidak baik sama dia? Tidak ada gunanya. Karena apa? Engkau sesudah menjual dia seumur hidup, akhirnya tahu dia masih hidup, mulai gemetar, mulai takut. Jadi dosa itu tidak akan melepaskan engkau. Dosa itu berikan sesuatu godaan supaya engkau kait dengan dia. Sesudah itu dia bersatu dengan engkau sampai mati, tidak melepaskan engkau. Bodoh. Waktu penggodaan datang itu manis, setelah engkau jatuhkan jerat itu pahit, dan kepahitan itu tidak pergi-pergi sampai engkau mati. Itu tidak ada satu kelegaan. Lepaskan diri dari berdosa. Saudara-saudara, Yusuf memberikan jaminan, memberikan janji kepada mereka, aku akan melihara engkau sampai mati. Aku akan menjamin engkau sampai mati. Kenapa dia berani mengatakan kalimat ini? Karena kakak-kakak jauh lebih tua dari dia kok. Sehingga mereka mungkin mati duluan dari dia. Dan dia berusaha menyukupi, membaiki semua kakaknya sampai mati. Saudara-saudara, lalu setelah itu waktu dia sendiri mau mati, dicatat di sini dua hal. Pertama, Israel akan keluar dari Mesir. Makna apa? Meski Mesir begitu baik kepada saya dijadikan Perdana Menteri, saya berada di istana, tapi dia mengetahui bagaimanapun ini bukan rumahku. Ingat, bagaimanapun ini bukan rumahku. Karena apa? Pada waktu memberikan sambutan kepada ayahnya Yakub, datang ke Mesir, Perdana Menteri, papanya datang, mari pesta negara. Wow, negara berpesta di istana. Waktu pesta negara dilakukan, di situ dikatakan Yusuf dan orang-orang yang itu satu meja. Saudara-saudaranya satu meja. Orang
Mesir meja yang lain. Lalu dicatat, sebab kebiasaan orang Mesir tidak campur makan dengan bangsa yang lain. Diskriminasi itu ada, tidak bisa tidak ada. Diskriminasi itu pasti ada, di mana saja. Engkau bilang di Amerika tidak ada, omong kosong. Di Amerika karena banyak orang Asia belum menjadi cukong besar. Di situ hanya menjadi pembayar pajak yang biasa, menjadi pekerja yang biasa. Jikalau engkau sudah lebih kaya, jikalau engkau lebih nonjol, pasti ada iri hati, pasti ada diskriminasi. Karena apa? Karena keturunan Adam itu sama-sama. Semua keturunan Adam keturunan berdosa. Tidak ada kakak yang warna merah. Kakak semua warna hitam semua. Kakak semua warna hitam. Keturunan Adam semua berdosa. Jadi itu biasa. Dan di sini Yusuf mengetahui tidak bisa. Pada satu hari harus orang Israel keluar dari Mesir. Di sini dua arti. Berarti apa? Ini bukan rumah yang kekal bagi aku. Kedua, tanah perjanjian itu tetap harus kita ingat. Yang diberikan Tuhan bukan di sini. Saudara, seorang Kristen belajar apa di sini? Orang Kristen harus mengetahui dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Dunia ini hanya sementara tempat Tuhan menguji kita bagaimana mentaati Dia, bagaimana bersandar kepada Dia, bagaimana patuh kepada pimpinannya saja. Sehingga harus keluar, keturunan-keturunan harus keluar. Tetapi si Yusuf ini tidak mengatakan sekarang ya, sekarang saya minta orang Israel keluar. Dia tidak. Alkitab mengatakan dia dan ayahnya dan semua keluarganya dikuburkan di Mesir. Saudara-saudara, berarti Yusuf tidak keluar pada waktu itu, tapi dia menuju ke depan. Sebagaimana Abraham, Ishak, Yakub sebelum mati melihat ke depan. Yusuf sama. Iman tidak dibatas oleh kematian. Iman tidak diberhentikan oleh masa hidup di dunia. Iman melintasi batas. Iman melintasi limitasi dan waktu dan hidup di dunia secara fisik. Iman melihat ke depan dan dia mengetahui someday Israel will be delivered out from Egypt. Orang Israel akan dipimpin keluar dari Mesir. Dia bernubuat, maka orang-orang ini bersifat kenabian, bersifat profetis. Dan Yusuf berkata, orang Israel akan keluar dari Mesir. Dia bernubuat karena seumur hidup dia beriman kepada Tuhan, dia bersandar kepada kedaulatan Tuhan, dia dekat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan wahyu kepada dia, Tuhan memberikan petunjuk kepada dia, sehingga sebelum dia meninggal dunia, dia mengetahui dengan jelas hari depan akan terjadi hal-hal seperti apa. Dia mengatakan Israel akan keluar. Kalimat ini menjadi sesuatu tema dari buku kedua di kitab suci, Keluaran. Saudara-saudara, jikalau Yusuf tidak mempunyai nubuat ini, jikalau Yusuf tidak mempunyai pengertian yang begitu peka tentang pimpinan Tuhan, orang Israel mungkin aja terus beribu-ribu generasi di Mesir, dijadikan budak ya tidak apa-apa, diperlakukan dengan aniaya juga tidak apa-apa, karena nasib dong, mau apa. Tetapi karena kalimat Yusuf, Israel akan keluar dari Mesir, lalu dia mati. Saudara-saudara, kalimat itu menjadi petunjuk sejarah. Kalimat itu menunjukkan sesuatu akan terjadi meskipun harus melewati 430 tahun. Orang Israel akhirnya menjadi budak di tanah Mesir 430 tahun. Tapi kalimat itu keluar daripada nenek moyang mereka, dari Yusuf sebelum mati. Israel akan keluar dari Mesir. Sekarang saya Perdana Menteri, saya jaya, saya kaya, saya diperlakukan seperti anak putra mahkota. Saya mempunyai kekayaan dan mempunyai kesuksesan, prosperity yang begitu besar. Tetapi this is not our home. This is not our eternal land. This is not promised by God. The promised land is there. Israel harus keluar. Israel harus keluar dari tanah Mesir. Kalimat-kalimat terakhir dari Yusuf sangat berarti. Dan ini menanam kepada keturunan mereka. This is not our home. This is not our land. This is not eternal land promised by God. The promised land is there. Saudara-saudara, baik orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Cina, orang mana saja, ingat, dunia bukan tempat kekal bagi orang Kristen. Amin. Kalau di dunia
engkau minoritas, dan engkau dianiaya oleh agama lain. Normal. Meskipun keadilan tetap harus dijalankan. Tetapi kita bagaimana berjuang untuk keadilan di dunia ini. Masih ingat yang disediakan Tuhan di sana. Kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana hidup menang untuk besok boleh menikmati yang mulia di tempat yang kekal di situ. Kedua, sebelum dia mati, dia menuturkan satu hal lagi. Waktu keluar dari Israel, jangan lupa bawa tulang belulangku. Nah, saudara-saudara, saya waktu berada di Singapura, saya berkhotbah. Ada seorang wartawan datang kepada saya dengar Anda akan berkhotbah tentang Yusuf. Itu sebab saya khusus datang. Saya mau tahu bagaimana saudara menguraikan tentang Yusuf. Oh, silakan masuk. Lalu saya berkhotbah. Dia mengatakan satu kalimat sebelum saya khotbah. Sudah ditemukan ada kuburan Yusuf di Mesir kuno. Di antara semua piramid-piramid, di tengah-tengah kuburan-kuburan raja, terdapat sesuatu orang yang hidungnya dan mukanya bukan Mesir. Dia adalah keturunan daripada orang-orang Samit. Dan dia mengatakan, itulah yang dikatakan oleh arkeolog, dia adalah kuburan Yusuf berada di Mesir. Saya bilang tidak. Dia bilang ada satu buku yang berjudul A Stranger in the Valley of the Kings. Ada seorang yang stranger, apa itu? Seorang asing yang berada di dalam kuburan daripada itu lembah raja-raja. Karena mukanya, pakaiannya, namanya semua bukan menurut tradisi daripada Mesir. Maka ini arkeologi sudah menemukan dan sudah membuktikan memang dulu pernah ada seorang yang berada ikut dikuburkan di tempat raja yang di Mesir. Nah, itu adalah persis dengan apa yang dicatat di Alkitab. Lalu dia mengatakan lagi, ayat terakhir, kalimat terakhir daripada Kejadian adalah maka Yusuf dimumikan dan Yusuf ditaruh, tidak dikatakan dikubur, ditaruh di dalam peti mati, peti mayat. Saudara, saya mengatakan itu saya tahu. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Alkitab selanjutnya juga mengatakan bahwa waktu Musa keluar dari Mesir, maka dia membawa tulang belulang Yusuf. Nah, saudara-saudara, mungkin tidak kuburan yang ditemukan di Mesir itu kuburan Yusuf, mungkin. Dan di dalam kuburan itu apakah masih ada orang atau ada sesuatu simbolik atau bagaimana? Alkitab pasti lebih tepat karena ini firman Tuhan. Dikatakan tulang belulang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir bersama orang Israel. Nah, saudara-saudara, waktu orang Israel keluar, orang biasa pentingkan merampas emas, perak, dan kekayaan dari orang Mesir yang dulu pernah menganiaya mereka, lalu mereka pergi. Saudara-saudara, tetapi Musa adalah keturunan orang beriman. Dia punya pandangan lain. Dia ingat kalimat terakhir daripada Yusuf. Yusuf mengatakan, jangan lupa membawa tulang belulangku keluar dari Mesir. Yusuf tidak menikmati kemuliaan sebagai kekekalan, satu kesombongan, tidak. Di dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri dia masih ingat the will of God, the will of God, the will of God. Diam kemewahan, diam kenikmatan, dia masih ingat this is nothing, this is not eternal. The eternal promise is there. Dia masih ingat. Dan dia bahkan bukan saja jiwanya menikmati kekekalan, tulangnya pun dia tidak mau menjadi tempat ditanam di dalam Mesir, mau dikeluarkan. Dia tidak tanya, bawa mumiku. Dia tidak mengatakan, bawa mayatku. Dia menanya dan berkata, bawa tulang belulangku pergi. Dia mau keluar dari Mesir. Kenikmatan, kemewahan tak pernah menjadi sesuatu daya tarik sehingga dia merasa itu permanen, itu kekal. Tidak. Yang saya mau adalah kehendak Tuhan. Yang saya mau adalah rencana Allah yang kekal. This is not my eternal home. Please bring my bones together when you go out from Egypt. Maka di dalam buku Keluaran ditulis, Musa membawa sertanya tulang belulang
daripada nenek moyang yang namanya Yusuf. Keluar dari Mesir, pergi dari Mesir, karena drama sudah selesai. Babak ini sudah berhenti. Tuhan mengizinkan saya di sini hanya sementara untuk membuktikan anak Allah bukan orang remeh, ada orang yang anggun. Saya sanggup dan dari budak menjadi Perdana Menteri. Dengan karakter, dengan iman, saya sanggup membuktikan engkau melihat di dalam diri saya ada Roh Kudus. Waktu mereka melihat Yusuf, dua hal yang membuat mereka menganggap dia ada Roh Kudus. Pertama, bijaksana yang ada pada dia. Kedua, cara setia dan tekun dan serius bekerja. Saudara-saudara, kita semua orang Kristen harus belajar dua hal ini. Berbijaksana, bukan bertitel, berpengetahuan, berilmu yang banyak. Berbijaksana, karena bijaksana lebih tinggi daripada pengetahuan. Pengetahuan tanpa nakoda itu adalah orang yang tidak bijaksana. Bijaksana adalah arah dan nakodanya pengetahuan. Kedua, kita serius, setia bekerja. Saudara-saudara, saya sangat menghargai orang yang serius bertanggung jawab. Jikalau dia anak kecil pun, saya lihat potensi besar pada hari depan. Jika orang berkedudukan tinggi tapi sembarangan main-main, saya tidak akan menghargai dia, karena dia tidak menghargai apa yang seharusnya dia hargai. Saudara-saudara, orang melihat Yusuf ada Roh Kudus. Mereka bukan orang Israel, mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka melihat ada bedanya dua hal: the wisdom and the loyalty and the respectful attitude of work. Saudara-saudara, dia sangat berbijaksana dan dia sangat tekun setia mengerjakan segala pekerjaan yang sebagai tanggung jawab dia. Meskipun dia melayani pemerintahan dari orang kafir, dan di mana dia bekerja, di mana dia berada, dia serius. Tanggung jawab sudah dipangku di atas pundaknya, dia kerja dengan sungguh-sungguh dan dia kerjakan dengan bijaksana. Kedua hal ini menyatakan di hadapan orang kafir ada semacam iman yang orang itu kelihatan ada Roh Kudus dari Allah dia yang memenuhi dia. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing menjadi orang Kristen yang makin mengerti firman Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin setia kepada Tuhan, dan makin memandang dan mendapatkan bijaksana dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hidup kita di dalam dunia ini, untuk tugas yang diberikan, dan untuk hidup kesaksian kita di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua minta kepada Tuhan, semua dengan rendah hati dan dengan hati yang aus kepada Tuhan, datang berdoa kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dan rahasia firman-Mu sehingga bobot iman yang sesungguhnya kepada kami, dan kami boleh hidup memuliakan Tuhan, hidup sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang lain, hidup mengikuti semua perintah, semua prinsip di Alkitab yang sudah dipaparkan oleh hamba-hamba-Mu di dalam kitab suci. Ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.